Selamat malam. Hingga hari ini, saat itu tepat Kiai Basri hendak melaksanakan ibadah haji yang kedua kalinya bersama Nyi Laila. Ia mengadakan pengajian kitab klasik bersama para ustadz sehari sebelum berangkat. HP milik Ustadz Fian berdering oleh nomor tidak dikenal. Setelah berdering dan melihat layar, ia pamit ke Kiai Basri untuk keluar dan menerima telepon. Assalamualaikum, ucap langsung suara lelaki di seberang telepon itu. Waalaikumsalam, jawab Ustadz Fian. Kaifa halakna Ustadz Khair, gimana keadaannya Ustadz? Baik, ucapnya orang yang di seberang lagi. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut, saya ingatkan buat teman-teman subscribe channel ini agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Ustadz Fian meraba-raba suara itu. Ia sangat tidak asing dengan suara itu. Sepertinya aku kenal, ucap suara hatinya sambil menjawab. Alhamdulillah khair. Ini siapa ya? Masa lupa sama suara saya? Kemudian Ustadz Fian menebak sesuai instingnya. Pak Suprapto bukan? Tanyanya. Ya betul, ingat juga Ustadz, Alhamdulillah. Kemudian langsung disambut oleh hangatnya pembicaraan dua orang yang pernah dekat bertahun-tahun itu. Setelah lama berbasa-basi menanyakan kabar masing-masing, akhirnya Pak Suprapto mengutarakan maksud utama kenapa ia menelpon sore itu. Ini Ustadz, tentang anak saya, Royhan, ia tertimpa masalah besar. Jantung Ustadz Fian terkaget ketika mendengar nama anak itu. The Troublemaker. Kenapa lagi dia? Ya, memang Pak Suprapto ini adalah ayah dari mantan muridnya yang nakal itu. Mereka sangat dekat karena memang dulu Pak Suprapto berharap agar anaknya bisa dibimbing oleh Ustadz Fian langsung, agar bisa merubah sifat anaknya itu. Namun sayang, ayahnya bisa sangat dekat dengan gurunya, namun tidak dengan anaknya yang gagal dirubah. Kenapa Dek Royhan, Pak? Gimana kabar anak itu? Suara Suprapto berubah sedikit berat, akhirnya ia berkeluh kesah. Ia terlibat tawuran besar sampai bahunya kena bacok kemarin Pak Ustadz. Sekarang di rumah sakit, sekarang dicari-cari oleh polisi. Jawab Ustadz Fian kaget, namun sebenarnya ia tidak begitu kaget. Hatinya mengalami sedikit kewajaran ketika mendengar kabar itu. Terus keadaannya gimana sekarang? Para Ustadz, salah apa saya sampai kena musibah seperti ini? Saya mau minta tolong Ustadz, tolong Royhan, saya titip sementara di pesantren Ustadz. Nanti semua biaya saya tanggung. Anak itu butuh ketenangan Ustadz. Saya mohon, saya pernah dekat dengan Ustadz, saya teman Ustadz. Mohon terima anak saya di situ sementara agar hatinya tenang sampai ia sembuh. Tolong Ustadz, tolong. Ucap Suprapto memohon agar berat. Ustadz Fian memenuhi permintaan mantan teman dekatnya itu. Bisa saja yang langsung menolak permintaannya, namun ia harus terlebih dahulu menyerahkan keputusan itu Kiai Basri. Ia hendak membicarakan karena posisinya sebagai ketua pengasuhan untuk menyampaikan kabar ini ke Kiai Basri. Ya sudah Pak, sementara jaga dulu Royhan biar baik-baik saja, nanti saya bicarakan dulu ke Abah Haji. Terima kasih Ustadz, saya tunggu kabarnya malam ini. Ustadz Fian menutup teleponnya sambil menarik nafasnya dalam-dalam. Memori lama yang kelam itu kini hadir kembali. Kiai Basri sedang berceramah mengenai materi kitab yang sedang ia kaji. Jenggotnya yang pendek itu terlihat memutih. Begitu pula helai rambut yang sudah memutih mengintip di balik sorban putih beserta peci putihnya yang ia pakai itu. Ia sedang duduk bersila majelis kobong bale ini dilihat oleh belasan ustadz yang berada di depannya sambil serius menyimak isi kajian. Semua sedang tertawa, semua sedang bersantai namun tetap serius. Karena kadang Kiai Basri mensisipi humor di setiap pengajiannya. Muncul Ustadz Fian yang memasuki majelis itu kembali, namun wajah Ustadz Fian tetap murung. Ia masuk kembali ke majelis itu dengan pikiran yang menerawang ke sana kemari. Kiai Basri sempat memperhatikan wajah murung Ustadz seniornya itu. Selang 30 menit kemudian, pengajian pun selesai. Kegiatan pesantren sekarang semua fokus untuk bersiap-siap melaksanakan maghrib berjamaah. Kiai Basri pulang kembali ke rumahnya beserta Nyi Laila dan juga Ustadz Aini karena rumahnya sama-sama ada di seberang pesantren itu. Abah Haji, maaf ada yang mesti saya bicarakan, ucap Fian yang menghampiri Kiai Basri yang sedang berjalan itu. Ada apa, Bi? Ucap istrinya yang memang berjalan bersamaan Nyi Laila menuju rumah. Mengenai Roy, ucap Fian singkat, semua berhenti sejenak dan mengernyitkan dahinya bertanya-tanya. Royhan, anak yang nakal itu. Kenapa Abi kok tiba-tiba nyebut Roy? Iya, Royhan. Tadi Pak Suprapto menelpon, ada yang mau dibicarakan, ucap Fian lagi. Ya sudah kita bicarakan di rumah, ucap Abah Haji. Sesampainya di rumah, terlihat dua tas koper yang sangat besar berdiri di tengah rumah sang kiai. Mereka memang hendak mengunggah haji yang kedua kali. Setelah sekitar 10 tahun yang lalu mereka pergi ke sana, sengaja kali ini ia ikut reguler karena yang plus hanya sebentar waktunya. Ia ingin puas selama 40 hari di sana. Semua sudah sangat rapi dipersiapkan. Koper sudah full terisi pakaian beserta embel-embelnya, bahkan koper itu sudah dipasang foto Pak Kiai beserta istrinya.
Foto yang hanya wajah itu tetap membuatnya terlihat nice to look. Beserta di sampingnya ada foto milik suaminya yang sudah terlihat pucat di sana-sini. Setelah membicarakan rencana kepergian haji itu sebentar, Ustadz Fian membicarakan permasalahan tadi dengan Pak Suprapto, sang ayah dari Roy yang dulu membuat malu bagian pengasuhannya itu. Ia tak ingin mengotori kembali bagian riaya yang sudah stabil beberapa tahun ini setelah kejadian itu. Bukan hanya sedang luka dan butuh kesembuhan lahir dan batin Pak Kiai, tapi dia juga dicari polisi karena kasus tawurannya itu. Ucap Fian meyakinkan sang Abah Haji. Tapi Kiai, bukannya ini jadi kesempatan kita. Saatnya kita memperbaiki kegagalan pengasuhan pesantren kita dulu. Kita buktikan yang benar ini tepat garukannya. Kita buktikan bisa merubah mantan anak murid kita itu menjadi baik. Ucap Ustazah Aini yang tiba-tiba mengutarakan pendapatnya. Ya, beda Ustadz Fian, beda pula dengan istrinya Aini. Dari dulu memang Aini lebih sabar dan lebih optimis bahwa pengasuhan ini bisa berprestasi bila ini berhasil, mendidik anak yang seakan-akan terlahir dengan sifat dan merubah menjadi lebih baik. Ustazah Laila nampaknya setuju dengan Ustazah Aini itu. Ia berujar, benar Ustazah, lembaga pesantren itu harus seperti bengkel, bukannya yang masuk ke sini butuh perbaikan semua, tak terkecuali Royhan. Ia butuh kita, sebaiknya kita bimbing dia lagi. Kiai Basri tersenyum bagai pendekar, ia mengusap-usap jenggotnya sambil memikirkan keputusan terbaik untuk mantan muridnya itu. Betul kata Nyai Fian, bawa dia kembali, namun rawat di rumah khusus. Jangan dulu ia dicampurkan dengan santri lain. Sterilkan dulu ia, ucap Kiai Sang. Fian pun akhirnya menyetujui ucapan Abah Haji itu, karena memang keputusan tergantung sang mudir. Baik Kiai, segera saya telepon dan dibawa kembali. Baik, tapi ingat pesan saya, rawat dia di ruangan khusus. Jangan langsung diberi kesempatan untuk bercengkrama dengan santri lain. Takut terpengaruh. Saya berangkat besok dengan Nyai. Saya serahkan semuanya. Saya percaya kamu, Ustaz. Insya Allah, Kiai. Doakan saya di sana supaya semua lancar. Setelah selesai membicarakan ini, semuanya pun bersiap untuk sholat berjamaah. Memang benar pesantren ini mengalami pergeseran nilai karena sistem modernnya. Namun Fian sendiri yang ingin menyertakan kembali nilai-nilai pesantren yang lama agar aura kesederhanaannya kembali ada. Untuk itulah ia ingin membawa pesantren ini menuju menjadi postmodern. Sebagai bagian pengasuhan tak terhitung laporan santri yang nakal yang nekat membawa smartphone ke lingkungan pesantren. Setelah semalam berdebat dengan Aini, hari ini Pak Suprapto datang membawa anak nakalnya itu. Kiai Basri sudah berangkat tadi subuh menuju bandara langsung beserta Nyi Laila. Mereka berangkat diarak oleh para santri dan diiringi puluhan mobil yang mengantar mereka menuju bandara. Ustadz Junaid dan Ustadz Ipa pun ikut mengantar Kiai. Namun Fian beserta istrinya harus tetap di pesantren di samping ada janji dari amanah Kiai. Kemarin yang harus ditepati mengenai Rohan, ia juga harus bisa menjadi penjaga saling setia pesantren saat Kiai tidak ada. Setelah ditunggu sampai sore, akhirnya datang Jeep Wrangler berwarna merah masuk menghampiri gerbang pesantren. Namun mobil itu pergi ke arah seberang pesantren tepat di depan rumah Kiai dekat dengan rumah Fian dan juga Ustadz Junaid. Sore itu hujan turun dengan derasnya. Tak disangka Pak Suprapto datang pas ketika hujan seperti ini. Ustadz Fian dan sang ustazah menunggu di depan rumah sambil melihat jeep mewah itu. Memang Suprapto adalah pengusaha yang kaya raya, tak aneh buat Fian melihat jeep mewah itu di bawah Suprapto. Ustazah ini pergi ke belakang pintu untuk mengambil payung guna menjemput Royhan dan ayahnya. Namun tak disangka, Suprapto membuka pintu mobil sambil membopong anaknya yang terlihat masih kesakitan itu sambil tak peduli walau terkena hujan keras. Hujan Pak, ucap Fian keras agar terdengar mereka. Secara singkat hujan deras itu membasahi tubuh mereka. Dengan memakai jas abu-abu, Suprapto membopong anaknya yang masih terlihat sakit itu menuju pipir rumah Fian. Roy sudah terlihat sangat tinggi sekarang. Anak muda itu sekarang berumur 20 tahun. Ia memejamkan matanya ketika dibopong oleh ayahnya memasuki pipir rumah mantan pembimbingnya itu. Aduh Pak, basah kuyup Pak, ucap Fian yang langsung membantu membopong Roy ke dalam rumah. Segera Aini menuju ke dalam rumahnya untuk mempersiapkan request suaminya, sedangkan Fian membopong tubuh Roy yang sudah tinggi besar itu masuk ke dalam rumah. Udah gede banget kamu Roy, ucap Fian yang kaget dengan perubahan tubuh mantan muridnya itu. Makannya banyak, bandelnya juga makin banyak. Ucap ayahnya yang duduk di tengah rumah bareng anaknya yang sama-sama duduk ketika dibopong oleh
Ustadz Fian. Jadi bahasa Pak ucap Fian, kelihat kondisi kedua tamunya itu. Gak apa-apa daripada ngerepotin Pak Ustadz. Kemudian mereka terlibat pembicaraan singkat mengenai kasus anaknya sampai jadwal berangkat dari rumah sehingga sampai sore sekarang mereka baru datang. Terlihat Roy yang memakai kaos kuning. Mungkin ketika dibopong tadi ia tidak terlalu memperhatikan area gelapnya cuaca, namun sekarang ia melihat jelas. Anak nakal yang dulu dikenalnya itu berubah menjadi pemuda gagah dan terlihat atletis. Karena tanpa malu ketika Ustazah memberikan handuk untuk Roy, ia langsung membuka kaos kuningnya. Langsung terlihat bahunya yang tegas disertai dada yang bidang, benar-benar tipe bad boy. Ustazah sempat memejamkan matanya karena tak percaya. Sesekali pikirannya malah sedikit kagum dengan perubahan mantan muridnya yang nakal itu. Ganteng, ucap Ustazah dalam hati. Nampaknya ini bukan pekerjaan yang mudah untuk bagian pengasuhan, pikirnya. Bersambung part 3.